Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di hari kiamat, sebelum memasuki alam sirat, setidaknya ada 3 golongan manusia. Yang pertama yaitu golongan yang mereka tidak dilihat Allah, tidak bisa melihat Allah, dan tidak diajak berbicara oleh Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak. Sungguh mereka terhalang melihat Tuhan mereka pada hari itu. Jadi pada hari itu orang-orang itu terhalang melihat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua sama. Ini orang tidak bisa melihat Allah. Tidak dilihat Allah. Tapi mereka diajak berbicara. Yang ketiga, ini dilihat Allah dan diajak berbicara sama Allah. Dan ada yang golongan keempatnya, ini pemisahan antara orang mukmin dengan fasik, di mana ketika melihat Allah, mengenali Allah, orang mukmin bisa bersujud menyembah Allah, sedangkan orang-orang yang fasik mereka tidak dapat bersujud ketika diperlihatkan betis Allah. Dan di sini ketika kejadian ini akan ada di mana orang-orang yang beriman awalnya mereka melihat Allah, tapi mereka tidak mengenalinya. Ini disebutkan dari riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, disebutkan di Sahih Muslim di nomor hadis 269. Dan pembahasan ini sudah menjadi bahasan daripada buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Untuk kita yang udah mendownload bisa nanti dilihat di bagian atau di bab alam syirat, yaitu kejadiannya ini sebelum memasuki alam syirat setelah hisab di padang mahsyar. Hadisnya menyebutkan bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwa sekelompok manusia, sekelompok orang sahabat pada zaman Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat?" Beliau menjawab, "Apakah kalian berdesak-desakan dalam melihat matahari di siang hari yang terang tanpa awan?" Mereka menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Beliau pun berkata, "Apakah kalian berdesak-desakan dalam melihat bulan purnama yang tidak ada awannya?" Lalu mereka pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW kembali bersabda, "Tidakkah kalian berdesak-desakan dalam melihat Rabb kalian, melainkan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat salah satu dari keduanya." Jadi pada hari kiamat manusia akan dapat melihat daripada Rabb-nya, kecuali orang-orang yang memang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-15 tadi. Dalam hadis selanjutnya disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,
Lantas ada seorang penyeru yang memanggil, hendaklah setiap kaum pergi menemui yang disembahnya. Maka para pemuja salib pergi bersama salib mereka, dan pemuja patung maka pergi mereka bersama patung-patung mereka, dan setiap pemuja Tuhan bersama Tuhan-Tuhan mereka. Jadi tidak ada yang tertinggal, karena mereka yang memuja Tuhan selain Allah yang berupa bahala, patung, dan lainnya itu, mereka akan terjerumus ke neraka. Hingga tidak ada tersisa seorang pun kecuali yang menyembah Allah. Baik itu yang buruk, yang baik, dan sisa ahli kitab. Itu yang tertinggal di padang mahsyar di ujung alam syiratnya. Lalu orang-orang Yahudi dipanggil dan ditanyakan kepada mereka, apa yang dulu kalian sembah? Lalu orang-orang Yahudi ini menjawab, kami dulu menyembah Uzair, putra Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kalian telah berdusta. Allah tidak menjadikan istri dan anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Lalu mereka menjawab, kami haus ya Rabb kami, maka berilah kami minum. Lalu mereka diberi isyarat pada sesuatu yang membuat mereka hilang dahaganya. Lalu mereka digiring ke neraka seakan-akan fata morgana. Sebagian memukul yang lain, maka mereka terjerumus ke dalam mereka. Jadi mereka terjerumus ke dalam neraka dengan digiring seakan-akan mengikuti air yang berupa fata morgana. Kehausannya yang sangat menjadikan melihat yang di depannya seperti air. Dan itu terus mereka ikuti hingga mereka masuk ke dalam neraka. Itu seperti amalan-amalan mereka di dunia yang juga dianggap fata morgana. Kemudian kaum Nasrani dipanggil dan mereka ditanya, apa yang kalian dahulu sembah? Mereka menjawab, kami dahulu menyembah Al-Masih, putra Allah. Lalu dikatakan pada mereka, kalian telah berbohong. Allah tidak mengambil istri dan anak. Maka dikatakan kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Maka mereka menjawab, kami haus ya Rabb, berilah kami minum. Beliau bersabda, lalu disyaratkan kepada mereka, tidakkah kalian minum? Lalu mereka dikumpulkan ke dalam neraka jahanam, sama seperti orang Yahudi tadi, mengikuti fata morgana sehingga mereka jatuh ke dalamnya. Dan tidak tersisa di padang mahsyar selain mereka yang masih menyembah Allah, baik dari kalangan yang baik maupun yang fajir, yaitu pendosa. Lalu Allah mendatangi mereka dalam bentuk yang paling ringan yang dapat mereka lihat. Dan Allah berfirman, apa yang kalian tunggu? Padahal setiap umat telah mengikuti apa yang mereka sembah. Lalu mereka yang tinggal berkata, wahai Rabb kami memisahkan diri dari manusia di dunia ketika kami membutuhkan apa yang kami butuhkan dari mereka, tapi kami tetap berteman dengan mereka. Maka Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Maka mereka berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka ucapkan 2 sampai 3 kali, sehingga sebagian mereka hampir-hampir berbalik.
Allah memperlihatkan diri, tapi mereka tidak mengenalinya. Sampai-sampai mereka berucap mohon perlindungan kepada Allah dari Allah yang telah memperlihatkan diri tadi. Maka Allah bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian dan dia mempunyai tanda-tanda yang dapat kalian kenali dengan tanda-tanda itu? Maka orang-orang beriman, para nabi menyebutkan ya. Maka disingkapkanlah betisnya, betis Allah, sehingga tidak ada tersisa orang yang sebelumnya bersujud kepada Allah yang dalam dirinya ikhlas kecuali karena Allah, maka Allah izinkan ia bersujud. Jadi orang-orang beriman yang ikhlas ibadah karena Allah, maka ia akan dapat sujud kepada Allah ketika diperlihatkan betisnya. Sementara mereka yang sebelumnya bersujud karena ego, karena ria, maka Allah jadikan punggung mereka satu lipatan. Setiap kali mereka sujud, maka ia tersungkur di atas tengkuknya. Kemudian mereka mengangkat kepala mereka, dan Allah berubah ke dalam bentuk wujud yang mereka lihat pertama kali. Dan Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Maka orang-orang mukmin tadi pun berkata, engkau Rabb kami. Baru orang-orang beriman menyadari, mengetahui setelah sujud itu bahwa yang mereka lihat pertama tadi adalah Allah. Maka kemudian dibentangkan jembatan di atas jahanam. Maka berlakulah syafaat pada kesempatan itu. Sehingga ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah jembatan itu? Apakah syirat itu? Beliau menjawab, tempat yang licin yang dapat menggelincirkan. Di sana terdapat besi-besi pencakar, besi-besi pengait, dan duri-duri yang terbuat dari pohon berduri. Maka orang mukmin akan melewatinya dengan bertingkat-tingkat. Ada yang melewatinya seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda yang berlari kencang. Ada juga seperti yang hewan tunggangan. Maka orang-orang muslim ada yang selamat. Namun ada juga orang-orang muslim yang tercabik-cabik, tertunda, dan ada yang terlempar ke dalam neraka jahanam. Sehingga ketika orang-orang mukmin terbebas dari neraka, maka demi zat jiwaku berada di tangannya. Maka berlakulah kemudian syafaat. Setelah masuk surga, maka diberikan izin kepada orang-orang muslim untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, kepada rekan-rekannya yang selama di dunia berpuasa bersama, sholat bersama, berhaji bersama, namun ketika di dalam surga mereka tidak melihatnya. Maka mereka bermohon kepada Allah untuk mengeluarkan mereka. Maka Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk mendatangi mereka di neraka, untuk mengeluarkan mereka dari neraka, karena mereka tengah tenggelam di dalam api neraka, di mana ada yang tenggelam di api neraka dengan sebetisnya, selututnya, dan ada yang tenggelam di dalamnya. Itu kejadian ketika di alam syirat, sebelum memasuki alam syirat, bahwa manusia itu terbagi dalam tiga golongan tadi. Bisa melihat,
tidak bisa melihat dan tidak dilihat Allah dan tidak diajak berbicara. Yang kedua, itu tadi kelompok Yahudi dan Nasrani, mereka tidak bisa melihat Allah, tidak dilihat Allah, tapi mereka diajak berbicara. Dan orang mukmin, mereka bisa melihat Allah, tapi awalnya mereka masih termasuk orang-orang fasik. Mereka bisa melihat Allah, tapi mereka tidak mengenalinya, dan ketika diperlihatkan tanda Allah berupa betisnya, mereka dapat bersujud. Sedangkan yang fasik, mereka tidak dapat melihat Allah, tidak bisa bersujud ketika diperlihatkan tanda Allah betis tadi. Dan setelah sujud, maka orang-orang mukmin dapat mengenali Allahnya. Dan mereka termasuk orang yang selamat ketika didirikan jembatan Sirat, dan mereka dapat selamat menuju ke seberang neraka. Tadi bergelombang ada 9. Mungkin dalam bahasan selanjutnya nanti kita akan bahas 9 golongan orang-orang yang selamat menyeberangi jembatan Sirat. Mungkin itu dulu bahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita termasuk orang-orang mukmin yang bisa melihat Allah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.